Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Hess dan energi ikatan. Hukum Hess. Untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H, sebelumnya kita sudah mempelajari dengan menggunakan kalorimetri. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajarinya dengan cara hukum Hess dan energi ikatan. Yang pertama adalah hukum Hess. Hukum Hess sendiri berbunyi, kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya, tidak pada jalannya reaksi. Ini berimbas pada perubahan entalpi suatu reaksi yang akan tetap sama, baik melalui satu tahap persamaan reaksi ataupun beberapa tahap persamaan reaksi. Dalam hukum Hess, ada banyak cara untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama melalui persamaan reaksi. Di sini ada contoh reaksi pembentukan SO3 dalam bentuk gas. Nah, untuk membentuk senyawa SO3 bisa melalui dua cara. Yang pertama pembentukan satu tahap, di mana hanya diperlukan satu tahap untuk membentuk SO3. Terlihat di sini es dalam bentuk solid jika dibakar dengan gas O2 sebanyak 3/2 mol itu dapat menghasilkan SO3 dalam bentuk gas dengan perubahan entalpi min 396 kJ. Pada cara yang kedua adalah pembentukan dua tahap. Jadi dalam pembentukan dua tahap, untuk membentuk SO3 kita memerlukan dua tahap pembentukan. Yang pertama pembentukan SO2 terlebih dahulu, baru yang reaksi keduanya baru bisa membentuk senyawa SO3. Nah, di sini ada yang Ibu coret, itu tandanya dia habis bereaksi. Seperti itu. Jadi nanti yang tersisa adalah es dalam bentuk solid dan kenapa itu jadi 3/2? Karena O2 yang di reaksi pertama itu dianggap 1 mol ditambah dengan setengah O2 yang di bawah, 1 tambah setengah, 1/2 yaitu 3/2 O2. Nah, menjadi SO3 karena SO2-nya sudah habis. Nah, nanti menghitung entalpi reaksinya, entalpi yang reaksi pertama ditambah dengan entalpi reaksi yang kedua. Akhirnya didapatkanlah delta H-nya sama dengan yang pembentukan satu tahap, yaitu min 396 kJ. Berarti di sini terbukti bunyi hukum Hess yang sebelumnya bahwa tidak tergantung pada jalannya reaksi, tidak tergantung pada berapa tahap, entah satu tahap atau dua tahap, tetapi tergantung dengan perubahan entalpinya atau delta H-nya. Nah, untuk delta H sendiri satu tahap dan dua tahap itu akan menghasilkan delta H yang sama. Yang kedua, dalam bentuk persamaan reaksi yang ada preaksi dan ada produk. Nah, A ditambah B itu sebagai preaksi atau di buku yang lain biasanya disebut reaktan. Akan membentuk C dan D yang merupakan produknya. Nah, untuk menghitung entalpi reaksinya itu adalah dengan cara entalpi produk dikurang entalpi preaksi. Seperti itu. Jadi entalpi di produk ditambah atau dijumlahkan, nanti dikurang dengan jumlah yang entalpi preaksi atau entalpi reaktannya. Cara yang ketiga adalah dengan diagram energi. Dalam diagram energi sama seperti yang persamaan reaksi. Jadi dalam pembentukan satu tahap ataupun dengan dua tahap itu akan menghasilkan delta H atau perubahan entalpi yang sama. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah reaksi pembentukan SO3 dengan satu tahap. Bisa kita lihat dari es yang dalam bentuk solid jika dibakar dengan 3/2 O2 itu dalam keadaan 0 ya entalpinya. Nah, dia bisa membentuk langsung SO3. Berarti ini kan karena langsung dia satu tahap ya. Nah, itu dia entalpinya itu minus 396. Sama seperti yang tadi. Ini kalau satu tahap. Nah, kalau yang dua tahap di sini si S ditambah 3/2 O2 itu dia membentuk SO2 terlebih dahulu. Sama ya seperti yang reaksi yang dua tahap. Nah, setelah SO2 terbentuk, dia akan dibakar lagi dengan setengah O2 baru bisa menghasilkan SO3. Nah, di sini ada dua tahap. Pertama tahap pembentukan SO2 dulu, baru yang keduanya bisa membentuk SO3. Nah, baik delta H1, delta H2 jika dijumlah itu akan sama jumlah perubahan entalpinya seperti yang langsung tadi.
Nah, makanya di sini Ibu tuliskan delta H1, delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah 2. Jadi yang langsung itu merupakan gabungan dari delta H1 dan delta H2. Sedangkan yang terpisah-pisah itu juga jika digabung sama seperti yang pembentukan satu tahap tadi yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya ini delta H1 untuk membentuk SO2 berapa? Berarti kita lihat aja tuh garis merahnya, dia sebesar minus 297. Terus dia baru SO2 membentuk SO3 kan? Nah, di situ ada delta H2. Nah, delta H2-nya itu bisa kita hitung dengan cara tinggal dikurang aja yang tadi pembentukan langsung kan minus 396. Jadi untuk membentuk si SO3 butuh minus 396 kilojoule. Nah, sedangkan untuk membentuk SO2 dia sebesar minus 297. Nanti tinggal dikurang saja. Itulah besaran si delta H2-nya. Nah, cara yang keempat adalah dengan melihat dalam siklus. Nah, di dalam siklus yang dicontohkan oleh Ibu ini, kalian bisa lihat S ditambah 3/2O2 itu bisa membentuk langsung SO3 yang kita bisa lihat garis panahnya itu ke kanan. Nah, itu adalah persamaan reaksi dalam satu tahap. Nah, sedangkan itu ada delta H1, delta H2 yang panahnya ke bawah dan lalu baru panahnya ke atas. Itu sama aja dengan dua tahap. Tahap yang pertama si S ditambah 3/2O2 pembentukan SO2 terlebih dahulu, lalu membentuk lagi si SO3. Nah, jadi dia ada tahap pertama, ada tahap kedua. Nah, di situ masih Ibu tuliskan ada delta H1 yaitu adalah pembentukan SO2 dulu, baru delta H2 adalah untuk pembentukan SO3. Nah, delta H1 ditambah delta H2 itu sama saja jumlahnya dengan yang pembentukan langsung. Nah, makanya di situ Ibu tuliskan delta H1 ditambah delta H2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk menghitung delta H atau perubahan entalpi suatu reaksi, jika reaksinya banyak atau dalam beberapa tahap, kalian bisa menjumlahkan delta H-nya. Jadi delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya, tergantung berapa banyak reaksi yang berlangsung. Ini ada contoh soal yang pertama. Jadi ada 3 persamaan reaksi. Dalam persamaan reaksi yang pertama, posisi CS2 ada di sebelah kiri. Posisi CO2 dan SO2 ada di sebelah kanan. Harus diingat ya, dengan delta H bernilai negatif. Lalu di persamaan reaksi yang kedua, CO2-nya ada di sebelah kiri. Nah, dengan delta H bernilai positif. Begitupun yang di persamaan reaksi yang ketiga, SO2-nya ada di sebelah kiri. Nah, dengan delta H bernilai positif. Pertanyaannya, berapa besar kalor pembentukan dari CS2? Nah, namanya pembentukan, berarti kalau diibaratkan A ditambah B menjadi C, berarti terbentuklah C. Kebetulan di sini C-nya adalah CS2. Nah, berarti CS2-nya harus ada di sebelah kanan karena dia adalah hasil pembentukan. Lalu, karena dia harus ada di sebelah kanan, berarti persamaan reaksi pertama yang ada di soal itu harus kalian putar. Nah, makanya kenapa Ibu tuliskan menjadi CO2 ditambah 2SO2 terlebih dahulu, baru menjadi CS2 ditambah 3O2. Jadi diputar posisinya. Yang tadinya kiri menjadi di kanan, yang tadinya kanan menjadi di kiri. Tujuannya agar sama seperti harapan untuk membentuk persamaan reaksi pembentukan CS2. Jadi biar CS2-nya sama-sama di kanan. Sekarang setelah kita putar si CS2 di kanan, berarti si CO2-nya ada di kiri. Nah, kita lihat lagi di persamaan reaksi yang di soal, persamaan reaksi yang kedua. CO2 ada di kiri juga. Nah, agar bisa habis, bisa kita coret seperti yang Ibu coret-coret ini. Untuk melakukan coret-coret itu, kalian harus memposisikan si CO2-nya itu berlawanan antara persamaan reaksi yang pertama dan persamaan reaksi yang kedua. Jadi kalau yang satu ada di kiri, yang satu harus ada di kanan, baru bisa dicoret habis. Nah, sama seperti yang CS2, agar si CO2 yang di soal itu bisa berlawanan, berarti kalian tinggal putar saja posisinya. Makanya di situ Ibu tulis C plus O2 terlebih dahulu, baru si CO2. Agar CO2 yang tadi ada di kiri bisa berlawanan dengan persamaan reaksi yang kedua, yaitu CO2-nya ada di kanan.
Setelah CO2-nya ada dalam posisi berlawanan antara CO2 di persamaan reaksi 1 dengan CO2 di persamaan reaksi yang kedua, baru bisa kalian coret habis si CO2-nya. Sekarang kalian bisa fokus ke SO2. Nah, dalam persamaan reaksi yang pertama, SO2-nya ada dalam bentuk 2 mol. Sedangkan di persamaan reaksi yang ketiga, SO2-nya ada dalam bentuk 1 mol. Agar sama, jadi kalian harus kali dengan 2 si SO2 yang di persamaan ketiga. Nah, karena dia dikali 2, semuanya juga dikali 2. S-nya juga dikali 2, O2-nya juga dikali 2, SO2-nya dikali 2, delta H-nya pun dikali 2. Setelah jumlahnya sama, kalian tinggal posisikan. Si SO2-nya juga harus berlawanan seperti CO2 yang tadi. Jika dalam persamaan reaksi pertama, SO2-nya ada di sebelah kiri, berarti kalian harus posisikan si persamaan reaksi ketiga, SO2-nya harus ada di sebelah kanan, biar bisa dicoret habis. Nah, setelah si SO2-nya dicoret habis, kalian fokus ke O2. Setelah CO2 dan SO2 habis, kalian bisa lihat lagi, itu ada O2 juga bisa habis. Nah, di persamaan reaksi yang pertama, O2-nya ada jumlahnya 3. Sedangkan di persamaan reaksi yang kedua itu ada 1, di persamaan reaksi yang ketiga itu ada 2. Dari sini bisa kita ketahui bahwa dalam persamaan reaksi yang pertama, 3O2 ada di sebelah kanan, jumlahnya 3. Nah, di persamaan reaksi kedua dan ketiga, O2-nya kan sama-sama ada di sebelah kiri. Berarti jumlah yang di sebelah kiri, O2-nya ada 3 juga. Di persamaan reaksi yang kedua ada 1, di persamaan reaksi yang ketiga ada 2. Jadi kalau dijumlahkan 3, ya kan? Nah, di kanan 3, di kiri juga 3. Berarti bisa habis itu semua O2-nya. Sekarang bisa kalian amati bahwa di sebelah kiri itu yang tersisa hanya C ditambah 2S. Di sebelah kanan yang tersisa hanya CS2. Nah, untuk pembentukan CS2 berarti bisa kita simpulkan persamaan reaksinya adalah C ditambah 2S membentuk CS2. Nah, untuk menghitung delta H-nya tinggal kalian jumlahkan. Plus 1110 ditambah min 394 ditambah lagi min 594. Nah, akhirnya delta H-nya adalah plus 122 kJ. Berarti untuk kalor pembentukan dari CS2 dengan persamaan reaksi C plus 2S menjadi CS2 itu bisa didapatkan delta H-nya sebesar plus atau positif 122 kJ. Ini contoh soal yang kedua. Tadi berdasarkan persamaan reaksi. Nah, ini contoh soal yang berdasarkan diagram energi. Nah, di sini yang ditanya adalah besar kalor penguapan. Namanya menguap itu berarti yang tadinya cairan menjadi gas. Nah, kebetulan di sini yang bentuknya cairan itu adalah H2O dan yang bentuknya gas itu adalah H2O dalam bentuk gas. Jadi sama-sama H2O ya. Nah, di sini kita harus bisa menentukan mana reaksi, mana produk. Reaksi itu yang akan berubah, berarti yang si H2O dalam bentuk cairan atau liquid. Makanya fasanya L kecil. L itu artinya liquid, cairan. Nah, H2O dalam bentuk cair itu menguap menjadi H2O dalam bentuk gas. Nah, berarti di sini reaksinya adalah H2O dalam bentuk cair dan produknya adalah H2O dalam bentuk gas. Nah, untuk menghitung entalpi reaksinya, tinggal gunakan rumus delta H produk dikurang delta H reaksi. Nah, berarti di sini delta H si H2O dalam bentuk gas dikurang delta H si H2O dalam bentuk liquid. Nah, kebetulan ini Ibu salah nih fasanya di diagram energinya. Harusnya yang di delta H min 242 itu adalah H2O dalam bentuk gas. Nah, jadi yang di diagram energi itu ketukar ya. Yang di tengah itu harusnya H2O dalam bentuk gas, sedangkan yang di bawah itu harusnya H2O dalam bentuk liquid. Nah, kembali lagi ke perhitungan. Jadi, untuk menghitung delta H reaksi, bisa kalian gunakan rumus delta H produk dikurang delta H reaksi. Nah, produknya adalah H2O dalam bentuk gas yang mempunyai delta H min 242 kJ. Nah, dikurang dengan delta H si H2O dalam bentuk liquid yang besarnya min 285.
Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti ngitungnya jadi min 242 ditambah 285. Hasilnya adalah positif 43 kilojoule. Nah, contoh soal yang ketiga itu juga sama seperti contoh soal yang kedua. Nah, dengan rumus delta H produk dikurang delta H reaksi. Kebetulan di sini adalah kalor peleburan. Namanya melebur berarti dari padat menjadi cair. Nah, nanti kalian lihat di diagram energinya, mana yang kalian ambil. Coba kalian perhatikan diagram energinya. Di angka min 584, itu harusnya 2H2O dalam bentuk solid, bukan gas. Itu ibu salah juga itu nulis fasanya, harusnya dalam bentuk padat atau es. Nah, kembali lagi ke perhitungan. Sama perhitungannya, yaitu delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H reaksi. Karena dari padat menjadi cair, berarti dalam fasa S menjadi L. Nah, berarti produknya adalah si H2O dalam bentuk cair atau berfasa L, liquid. Nah, di sini bisa kalian tulis delta H-nya. H2O yang dalam bentuk liquid kan besarnya min 572. Berarti min 572 dikurang H2O dalam bentuk solid yang min 584. Nah, karena negatif juga ketemu negatif, hasilnya min 572 ditambah 584. Jadi plus 12 kilojoule. Nah, tapi coba kalian perhatikan, itu 12 kilojoule untuk 2 mol H2O. Terus untuk menghitung 1 molnya berapa? Berarti tinggal kalian bagi 2 aja. Kalau 12 itu untuk 2 mol, berarti 1 molnya adalah 12 dibagi 2 menjadi 6 kilojoule per mol. Contoh soal yang keempat itu ada dalam bentuk siklus. Nah, jadi di sini ada delta H1, ada delta H2, berarti itu yang dalam 2 tahap. Sedangkan ada delta Hx, berarti ini yang dalam 1 tahap, jadi langsung dia pembentukannya. Nah, kita disuruh ngitung tuh delta Hx-nya berapa. Masih ingat kan? Berarti rumusnya tinggal delta H1 ditambah delta H2 dan ditambah delta H lainnya. Tergantung berapa banyak proses berlangsungnya reaksi tersebut. Nah, karena di sini cuma ada 2, berarti delta H1 ditambah delta H2 aja. Berarti tinggal 33,85 ditambah min 56,52. Nah, hasilnya adalah plus 22,67 kilojoule. Berarti delta Hx-nya adalah 22,67 kilojoule. Contoh soal yang kelima. Diketahui delta Hf berarti kalor pembentukan C2H6, terus kalor pembentukan CO2 dan pembentukan H2O. Besarnya sudah ada di soal. Nah, yang ditanya adalah berapa besar kalor pembakaran dari C2H6. Dengan persamaan reaksi C2H6 ditambah 7/2O2, karena pembakaran berarti ciri-cirinya ada O2, direaksikan dengan O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, sama ini rumusnya juga, kalian gunakan rumus yang delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurang delta H pereaksi. Nah, berarti di sini produknya yang CO2 dan H2O ya, dan pereaksinya adalah C2H6 dan O2. Nah, karena di situ ada 2 CO2, berarti nanti cara ngitungnya adalah 2 dikali delta HF si CO2. Nah, begitupun untuk H2O, berarti 3 dikali delta HF H2O. Nah, begitupun juga untuk yang di sebelah kiri. Tadi delta HFCO2 itu nilainya min 394, berarti nulisnya 2 dikali min 394. Ditambah si H2O tadi delta HF-nya min 286, berarti 3 dikali min 286. Itu dijumlah dulu. Lalu untuk yang di sebelah kiri kan dikurang ya, dikurang delta H reaksi, berarti dikurang 1 dikali min 85. Kenapa tidak ada delta HF untuk O2? Karena O2 itu adalah unsur bebas, bukan suatu senyawa. Jadi unsur bebas itu belum melakukan pembentukan apa-apa, kecuali dia berikatan dengan H menjadi H2O misalkan. Nah, berarti dia sudah mempunyai delta HF. Tapi kalau O2 dia dianggap unsur bebas, jadi tidak ada delta HF-nya. Nah, setelah angkanya semua dimasukkan, tinggal kalian hitung 2 dikali min 394 berapa, 3 dikali min 286 berapa. Nanti hasilnya dijumlah jadi min 1646 itu sebagai delta H produk, lalu dikurang dengan negatif 85 dari delta H reaksi.
Nah, karena negatif ketemu negatif jadi positif, berarti si min 1646 ditambah 85, hasilnya min 1561 kilojoule. Jika soalnya ditambah, pertanyaannya menjadi delta HC pembakaran C2H6 jika C2H6 yang dibakar sebanyak 180 gram adalah, nah berarti kalian harus menghitung jika yang dibakar itu 180 gram berapa delta HC-nya. Nah pertama kalian harus hitung molnya dulu. Nah gampang ya, kalian sudah tahu pasti rumusnya menghitung mol dengan massa, yaitu massa dibagi AR atau MR. Nah, untuk menghitung AR atau MR, di sini kan unsurnya C2H6. Nah, C itu AR-nya 12, karena ada 2 berarti 12 kali 2, jadi 24. Nah, si H AR-nya itu 1, karena H-nya ada 6, berarti 6 kali 1, jadi 6. Nah, 24 tambah 6 itu menjadi 30. Nah, bedanya AR atau MR adalah kalau AR itu massa untuk satu atomnya. Jadi kalau hanya C berarti massanya 12. Tapi kalau sudah C2H6 itu namanya bukan lagi AR tapi MR. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah menemukan MR-nya itu adalah 30. Nanti untuk menghitung molnya tinggal massa dibagi AR atau MR. Jadi 180 dibagi 30. Hasilnya adalah 6 mol. Karena kita akan menghitung delta HC, berarti untuk 1 molnya kan tadi sudah kita ketemukan min 1561 kan. Tinggal dikalikan saja dengan mol yang kita dapatkan. Ingat ya, dikali. Hasilnya min 9366 kilojoule. Materi terakhir dalam termokimia yaitu energi ikatan. Untuk menghitung delta H reaksi, kan tadi sudah kita ketahui ya, bisa menggunakan kalorimetri, menggunakan hukum Hess, dan sekarang menggunakan energi ikatan. Unsur atau senyawa itu terbentuk dari atom-atom. Nah, atom-atom tersebut berikatan dan ikatannya memiliki energi. Proses atom-atom tersebut berikatan itu terjadi dalam reaksi kimia. Nah, atom-atom tersebut akan mengalami proses penyusunan ulang, baik dalam bentuk proses pemutusan atau pembentukan ikatan. Karena kita akan belajar menghitung delta H reaksi dari energi ikatan, kalian bisa gunakan rumus total energi pemutusan dikurang total energi pembentukan untuk menghitung delta H reaksinya. Ini ada contoh soal yang pertama. Diketahui energi dari ikatan C dengan H itu sebesar 415. Energi C rangkap 2 dengan C sebesar 607. Energi C ikatan tunggal dengan C sebesar 348. Dan energi ikatan H dengan H itu sebesar 436. Pertanyaannya, berapa delta H reaksi pada reaksi C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6? Langkah pertama, kita harus gambarkan ikatannya. Jadi di sini kayak kalian dulu belajar isomer, kalian harus ingat C itu tangannya ada 4. Nah, karena di sini C2H4, pertama kita gambarkan dulu C berikatan 1 tangannya dengan C. Lalu sisanya kita buat tangannya untuk H-nya 4. Nah, ternyata masih ada sisa 1. Jadi kita jadikan rangkap 2 di situ. Nah, sekarang kita bisa hitung. C yang di sebelah kiri itu H-nya tangannya udah 4 kan? Dengan H2, terus 2 lagi untuk C yang lain. Nah, untuk C yang di sebelah kanan juga H-nya 2 dan untuk 2 tangannya lagi untuk C yang di sebelah kirinya. Nah, ditambah H2 berarti ada ikatan H dengan H. Lalu membentuk C2H6 berarti ada C2 rangkap tunggal dengan H6. Ada 6 H-nya. Nah, untuk menentukan mana yang pemutusan, mana yang pembentukan, berarti kalian ingat aja. Tadi kan Ibu pernah bilang kan di contoh soal yang di hukum Hess, kalau namanya pembentukan berarti A ditambah B membentuk C. Berarti hasil pembentukannya itu ada di sebelah kanan. Nah, berarti yang pembentukan itu adalah yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, berarti di sini energi pemutusannya bisa kita hitung dari yang C2H4 plus H2 dan energi pembentukannya bisa kita hitung dari C2H6. Sekarang kita fokus ke C2H4, bentuk ikatan C2H4. Nah, dalam C2H4 itu ada 4 ikatan C ke H, ya kan? Bisa kalian amati.
Nah, ada satu ikatan C ke C yang rangkap 2. Nah, itu kalian hitung tuh energinya dengan cara tadi kan 4 ikatan C ke H, berarti 4 dikali 415. Dari mana 415-nya? Kalian lihat di soal. Ikatan C ke H itu memiliki energi sebesar 415. Karena di yang C2H4 itu ada 4 C ke H, berarti 4 dikali 415. Begitupun H2. Tadi di soal untuk ikatan H ke H itu energinya sebesar 436. Karena ini hanya ada 1, berarti 1 dikali 436. Nah, lalu kita hitung yang energi pembentukan. Di situ ada C2H6. Nah, bisa kita amati itu ikatannya ada 6 ikatan C ke H. Berarti nanti kita tinggal hitung 6 dikali 415. 6-nya dari jumlah C ke H, jumlah ikatan C dan H. Nah, dikali yang energinya sebesar 415 yang ada di soal. Nah, nanti jumlah total energi di pemutusan itu dikurang jumlah total energi yang pembentukan. Berarti 4 dikali C ke H ditambah ikatan C ke C ditambah lagi ikatan H ke H itu dikurang dengan total energi di C ke H yang ada 6 tadi yang di sebelah kanan. Nah, tinggal kalian hitung aja hasilnya berapa. Di sini kebetulan hasilnya itu adalah min 135 kJ. Dari soal ini nanti kalian amati ya, kenapa ada angkanya segitu yang dimasukin, kenapa dikali 4, kenapa dikali 6. Nah, nanti kalau memang masih belum paham, nanti bisa japri ibu di WhatsApp. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal menghitung entalpi dari energi ikatan antar atom. Jadi kita disuruh menghitung delta H reaksinya dari energi-energi ikatan tersebut. Lalu ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui energi ikatan C rangkap 2 dengan C yaitu 609, C ikatan dengan H 412, C ke C 345 dan H ke Cl itu 426. Untuk entalpi reaksi CH2 rangkap 2 CH2 ditambah HCl menjadi CH3 CH2 Cl. Nah, kalau kalian bingung menggambarkannya seperti apa, di situ udah ada contoh menggambarkannya. Nah, nanti tinggal kalian hitung aja. Di situ kebetulan ada 4 ikatan C ke H yang di sebelah kiri. Nah, berarti nanti tinggal 4 dikali 412 seperti itu. Lalu di situ ada satu ikatan C rangkap 2 dengan C. Berarti nanti 1 dikali 609. Lalu ada satu ikatan H ke Cl, berarti nanti 1 dikali energi ikatan H ke Cl yaitu 426. Nanti itu semua dijumlah, itu menjadi energi total pemutusan. Lalu ke sebelah kanannya kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ikatan C ke H. Berarti nanti 5 dikali 412. Lalu ada satu ikatan C ke C, ikatan tunggal. Berarti nanti 1 dikali 345. Lalu ada satu juga ikatan C ke Cl. Nah, di situ nanti kalian hitung tuh, berarti berapa energi ikatan rata-rata C ke Cl-nya. Karena pertanyaannya adalah jika entalpi reaksinya dari reaksi tersebut adalah min 48 kJ, berapa nilai energi ikatan C ke Cl? Nah, ini cara cepetnya. Kalau kalian amati ini cara menjawab ibu yang ibu berikan di slide ini. Nah, di situ kenapa C ke H-nya dimerah-merahin? Nah, ada tanda merah-merahnya. Itu tandanya habis. Nah, di sebelah kiri itu kan C ke H-nya itu ada 4 ya ikatannya. Nah, di sebelah kanan itu ada 5. Nah, 4-nya itu bisa kalian habiskan dengan yang di sebelah kiri. Jadi kalian coret aja. Nah, kenapa bisa begitu, Bu? Karena kan nanti dikurang kan, ujung-ujungnya dikurang. Berarti sama aja dia berkurang juga, makanya dia bisa dicoret habis. Jadi yang di sebelah kanan yang tadinya 5 sisa 1, makanya di situ hanya dituliskan 412 saja. Nah, jadi nanti kalian bisa lebih ringkas menghitungnya. Nah, kalau kalian perhatikan berarti di sini cara menghitungnya tinggal yang sebelah kiri ya. Tinggal kalian hitung C ikatan rangkap 2 dengan C itu berapa energinya, ditambah ikatan C ke H, Cl ke H. Itu ikatannya berapa energinya. Nanti tinggal dijumlah itu menjadi energi total dari pemutusan. Nah, nanti di sebelah kanan itu kalian tinggal jumlahkan
C ke H yang tadi tinggal 1, ditambah ikatan C ke C, ditambah lagi C ke Cl. Karena C ke Cl-nya masih ditanyakan, berarti dianggap X, seperti itu. Nah, makanya di situ yang di sebelah kiri ternyata totalnya 1035, sedangkan yang di kanan adalah 757 plus X. Nah, karena dia pindah ruas jadi sama-sama negatif, jadi min 757 min X. Nah, nanti untuk menghitung si X-nya berarti kan pindah ruas lagi ya. Yang tadinya dia di kanan itu bernilai negatif, pindah ke kiri bernilai positif. Sedangkan yang min 48 dari kiri ke kanan jadi positif juga, pindah ruas juga. Setelah itu tinggal kalian hitung, berarti X-nya nanti ketemu 326. Kalau kalian bingung, kalian pakai yang manual aja ngitungnya, seperti biasa yang tadi contoh soal yang pertama. Nanti kalian buktikan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ini contoh soal yang ketiga, sama seperti contoh soal yang pertama. Jadi hanya menghitung nilai entalpi reaksi dari reaksi C2H6 ditambah Cl2 menjadi C2H5Cl plus HCl. Jadi sama caranya, cuma beda reaksinya aja. Pertama kalian gambarkan ikatannya seperti apa. Nanti tinggal kalian hitung dengan mengurangi antara delta H pemutusan dikurang delta H pembentukan. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Tapi contoh soal yang terakhir ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalian diminta untuk menghitung berapa kalori yang diperlukan untuk menguraikan 182,5 gram HCl menjadi unsur-unsurnya. Jadi di sini ada keterangan yang diketahuinya itu ada masanya. Kalau tadi kan dianggap 1 mol. Kalau di sini ada masanya, berarti nanti molnya itu bukan 1. Nah, kalian harus hitung dulu molnya berapa. Nah, terus nanti menghitung si delta H reaksinya sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Nah, setelah kalian temukan delta H reaksinya, setelah kalian temukan molnya, nanti tinggal kalian kali aja. Untuk menghitung molnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Kalau ada massa berarti massa dibagi AR atau MR. Nah, cara menghitung MR-nya juga sudah Ibu tuliskan, ini tinggal kalian pahami saja. Nanti tinggal kalian bagi massa dibagi MR, hasilnya ternyata 5 mol. Nah, karena tadi delta H reaksi itu adalah 44,2 kilokalori per mol, itu untuk 1 mol. Nah, berarti untuk 5 mol tinggal kalian kali aja dengan 5 mol. Nanti mol sama molnya jadi hilang, tinggal hasilnya 221 kilokalori. Nah, contoh soal yang terakhir ini adalah contoh soal menghitung entalpi dari energi ikatan antar atom berdasarkan massa tertentu. Jadi kalau nggak ada massanya berarti dia sudah dalam bentuk 1 mol. Atau tinggal kalian lihat saja koefisien yang di awal senyawanya. Kalau misalkan 2H2O berarti ada 2 H2O-nya. Tapi kalau hanya H2O saja berarti hanya ada 1 mol. Nah, kalau misalkan ada massanya berarti nanti kalian hitung molnya dengan cara massa dibagi MR, atau nanti kalau diketahui soalnya itu volume, berarti kalian juga harus mencari mol dari volume, seperti itu. Nanti rumusnya bisa kalian sesuaikan dengan apa yang diketahui di soalnya untuk menghitung molnya. Ingat dikali ya, nanti dikali dengan molnya baru ketemu delta H-nya berapa. Hukum Hess dan energi ikatan ini adalah materi terakhir dalam bab termokimia. Jadi ini adalah video terakhir untuk penyampaian materi termokimia. Nah, nanti ada soal yang akan Ibu berikan hari Selasa dan harus kalian kumpulkan paling lambat hari Kamis. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.